tadi penyebabnya, otomatis itu kan bukan tanah kamu sebagai seorang bidan, ya kan itu patologi, ya. Jadi kan kamu harus melakukan rujukan, kan tidak boleh yang preeklamsi, pingsan, kemudian gemeli, prematur, postit, ketuban bercampur mekonium, itu semua kan bukan tanah kamu, harus dirujuk. Ya, tetapi di sini kamu harus melakukan ketika keadaannya itu gawat dan atau ketika kamu sudah tidak tidak ada waktu lagi untuk merujuk. Namanya ini sungsang, ya, datang ke kamu ibunya. Nah, kemudian sudah buka otak, kamu tidak mungkin dirujuk. Mungkin caranya yang jauh atau kondisinya ibu, ya, yang harus segera ditolong, ya mau tidak mau kamu harus melakukan pertolongan. Sehingga kalau kamu sudah mendiagnosa ibu yang mau bersalin itu penyebabnya bayinya akan mengalami apseksia, kamu harus menyiapkan ibu yang bersalin yaitu partuset, ya. Kemudian kamu juga harus menyiapkan meja resusitasi, ya. Jadi bidan harus bisa melakukan tindakan tersebut. Tidak bisa kamu memilih, oh saya nolong ibunya saja, bayinya enggak, ya itu kan satu paket, ya. Jadi kamu selain menyiapkan partuset juga menyiapkan meja resusitasi. Nah kalau partuset kan dari instrumen yang partuset, ya, kemudian dup, kemudian handuk dan sebagainya. Nah untuk resusitasi sendiri di sini alatnya ada kita siapkan kain untuk mengganti, kemudian kain satu nanti untuk ganja baru, kemudian kain atau handuk lagi nanti di atas bokongnya, di atas perutnya, kemudian ada stetoskop, ada camel bag beserta sungkupnya. Kalau ini sungkupnya untuk orang dewasa, ya, karena kalau bayi kan mulutnya sama hidungnya kecil. Nah, coba nanti kalau pas ujian cari yang kecil. Kemudian lampu, kemudian bahan instrumen berisi slam swaker, ini namanya slam swaker atau bola karet. Kemudian kasan, kemudian tabung oksigen, ya, beserta selangnya. Kemudian ada 3 buah sempak, larutan klorin dan APD. Terus kemudian jam yang jarum, jangan yang. Kemudian setelah itu kamu persiapan ke pasien. Sebelum kamu melakukan tindakan, kamu harus bisa mengkaji pasien. Pasiennya ini untuk dilakukan penilaian. Penilaiannya sebelum bayinya itu lahir, dan yang kedua setelah bayi itu lahir. Nah, apa yang dinilai ketika bayi belum lahir? Yang kamu nilai adalah apakah ibu ini kehamilannya 7 bulan atau tidak, artinya atau prematur. Kemudian jika ketubannya sudah pucat, ya, apakah ketubannya bercampur mekonium. Setelah bayi lahir, ya, kamu nilai adalah tadi penilaian bayi baru lahir, tangisan, gerakan, warna kulit. Yang dinilai adalah jadi apakah bayinya ketika lahir menangis atau tidak, atau menggap-menggap. Kemudian bagaimana tonus motornya, gerakannya inlay atau aktif. Ketika kamu menemukan tanda-tanda aspeksia, berarti nanti setelah lahir kamu pindahkan ke meja resusitasi. Di sini bedanya jenis aspeksia ada 2, aspeksia dengan mekonium dan aspeksia yang tidak dengan mekonium. Ketika aspeksia ini dengan mekonium,
ya ketubannya. Berarti bayi setelah lahir itu langsung dilakukan penghisapan lendir ya di perut ibu. Baru nanti dipindahkan ke meja resusitasi. Tapi kalau bayinya tidak mekonium, langsung penilaian, langsung dilakukan, diletakkan di perutnya ibu, langsung lanjutkan untuk urutannya seperti 60 langkah. Ya, setelah itu pindahkan ke meja resusitasi. Setelah di meja resusitasi kita lakukan tindakan awal. Apa tindakan awalnya? Haikam. Apa? Hangatkan, menghangatkan bayi, yaitu dengan cara meletakkan bayi di bawah lampu. Ya, minimal jaraknya 60 cm, lampunya 60 watt. Tapi jika lampunya lebih dari 60 watt, bisa mungkin lebih tinggi. Ya. Kalau di rumah sakit, puskesmas biasanya kan ada tempatnya khusus meja resusitasi yang ada lampu panjangnya itu. Kalau kamu nggak ada, yang mungkin bisa lampu belajar. Yang penting di situ ada lampu minimal 60 watt. Habis terus apa? Atur posisi. Posisinya bagaimana? Posisinya menghidu atau mengada dengan sedikit ekstensi, agak dengan ini, dengan ada kain yang ada di bahu untuk menggelincir. Habis A terus I, yaitu hisap lendir, melakukan penghisapan lendir dengan slam swiper atau bola karet. Yang hijau ini di mulut kamu, yang kecil ini letakkan atau masukkan di mulutnya si bayi. Jaraknya 5 cm kalau di mulut, kalau di hidung 3 cm. Kamu sedot, ya, bisa dilapisi dengan kasa. Nanti cairannya masuk ke sini. Habis itu, habis I, K. Baik, keringkan, mengeringkan bayi, mengusap, ya, dari muka, dada, perut, tangan, kaki sampai dengan punggung. Jangan lupa untuk merangsang taktil. Merangsang taktil itu caranya gimana? Ya, disentil, ya, bagian telapak kaki. Habis K, A, melakukan atur posisi ulang atau reposisi. Ya, posisinya seperti tadi, menghidu, mengada atau sedikit ekstensi. Habis A, P, P-nya penilaian. Yang dinilai itu ada 2. Apakah bayinya setelah dilakukan haikap tadi bisa menangis dan bernafas spontan? Apakah bayinya masih belum bisa menangis atau bergerak? Ya. Jika jawabannya ya sudah, berarti kita melakukan asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi. Jika jawabannya tidak, berarti kita melakukan tindakan yang selanjutnya, yaitu ventilasi. Apa ventilasi? Ya, memasukkan beberapa tekanan udara untuk membuka jaringan nafas atau membuka alveoli. Nah, ventilasi ini dilakukan ventilasi percobaan dulu, baru ventilasi definitif atau lanjutan. Ventilasi percobaan dilakukan berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Tekanan airnya berapa? 30 cm. Ini menggunakan amburbag, ya. Pupuknya diletakkan di hidung dan di mulut. 30 cm kurang lebih, biasanya diinjak keras nih. Lepas 30 cm.
mau mencoba, ini biasanya disambungkan ke mana? Ke selang ya. Terus nanti diukur naiknya itu berapa senti. Selang dikasih air ya. Terus habis itu nanti dipompa. Tekanannya ini sampai 30 itu rasanya bagaimana? Nah, itu 30. Mengira-ngira. Kalau mau mengukur seperti itu, kalau mengira biasanya itu ya langsung 2 kali. Kemudian kalau berhasil nanti dilakukan ventilasi definitif atau lanjutan. Kamu tahu berhasil atau tidak dilihat dari pas dada bayinya mengembang atau tidak. Kan kita memasukkan udara tuh ventilasi. Nah, otomatis itu mengembang. Seperti kamu kalau meniup balon, ya kan mengembang kalau dikasih udara. Nah, dada bayinya mengembang atau tidak? Kalau mengembang berarti berhasil. Ya, maka dilanjutkan ventilasi definitif. Ventilasi definitif dilakukan berapa kali? 20 kali. Tekanan airnya 20 cm. Terus selama waktu 30 detik. Jadi kamu pompa kalau 20 ini 1 2 30. Terus setelah 30 detik tadi kamu nilai, yang dinilai sama 2. Jawabannya iya atau tidak. Apakah bayi sudah bisa menangis dan bernafas spontan atau belum? Jika jawabannya sudah, lakukan asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi. Jika belum, berarti lakukan ventilasi lagi 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Terus dinilai kembali. Jika berhasil ya, atau bayinya sudah menangis dan bergerak dan bernafas spontan, maka dilakukan asuhan bayi baru lahir. Jika tidak, lakukan ventilasi ya, sampai berapa menit? 2 menit. Jadi batasannya ventilasi awal itu 2 menit. Ketika 2 menit bayinya itu belum bisa menangis dan bernafas spontan, maka apa yang kita lakukan? Melakukan rujukan. Jadi kita konseling pada ibu dan keluarga bahwa bayinya akan dirujuk. Dan kita tetap melakukan ventilasi sampai tempat rujukan. Tetapi apabila si bayinya itu tidak mungkin untuk dirujuk atau ibunya tidak mau bayinya dirujuk, maka kita harus melakukan ventilasi lanjutan 20 kali dengan tekanan 20 cm air setiap 30 detik selama 10 menit. Jadi 20 terus selama 30 detik dinilai menangis atau belum. Jika belum, lakukan lagi. Jika sudah, lakukan asuhan. Kemudian lakukan lagi sampai 10. Nah, jika dalam 10 menit bayi sudah bisa menangis, lakukan asuhan BPR. Jika belum, berarti kita perlu melakukan pemeriksaan, pengecekan. Apakah bayinya itu tidak menangis itu denyut jantung dan nadinya sudah tidak ada. Kemungkinan tidak ada kalau sudah 10 menit. Jadi bayinya sudah dinyatakan meninggal. Kemudian asuhannya apa saja ketika bayi itu sudah menangis, atau asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi dengan bayi menangis. Yang pertama adalah, atau biasanya kita menyebutnya singkatannya itu adalah mantel subsidi ditambah. Pemantauan tanda bahaya yang pertama. Yang kedua, perawatan tali pusat. Yang ketiga, tadi man itu pemantauan, tel itu perawatan tali pusat, susukan bayi kepada ibunya.
Hi itu pencegahan hipotermi, kemudian pencegahan infeksi, pemberian salep mata. I pemberian vitamin K, kemudian pemeriksaan fisik, yang terakhir pencatatan dan pelaporan. Yang pertama apa tadi? Pemantauan tanda bahaya. Yang kedua, perawatan tali pusat. Yang ketiga, susukan bayi kepada ibu. Yang keempat, pencegahan hipotermi. Yang kelima, pencegahan infeksi. Terus yang keenam, pemberian vitamin K, salep mata. Kemudian pemeriksaan fisik. Yang terakhir, pencatatan dan pelaporan. Nah, ketika bayinya itu tadi sudah 10 menit dan dilakukan ventilasi ternyata tidak berhasil, bayi dinyatakan meninggal, berarti kita melakukan asuhan bayi dari lahir pasca resusitasi dengan bayi meninggal. Apa saja? Yang pertama adalah perawatan tali pusat. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan pencatatan dan pelaporan. Kan ke ibu untuk melakukan MAK dan tidak ada 60 langkah sampai selesai. Terus rapikan alat, rapikan pasien, rapikan alat, lepas APD, cuci tangan. Ada kartu set, ya. Kemudian ini pokoknya ada handuk sama kartu setnya isinya yang lengkap ya. Ada klaim, ada sunting, efek sunting tali pusat, episiotomi, kemudian spoon, kasa, ini penghisap lendir, sama spetnya ini enggak ada, spet untuk oksitosin. Terus kemudian kita siapkan meja resusitasi, alatnya ada kain ya yang digulung. Untuk ganjal kurang lebih berapa senti diameternya? 5 cm. Kemudian kain lagi untuk ganti, lipat ujungnya segitiga kayak kamu mau gedong. Letakkan di atas pengganjal. Dekatkan tambuk bag, bengkok, bag instrumen, bengkoknya nggak ada ini, stetoskop, kemudian lampu yang sudah dinyalakan, jadi ini hangat. Kemudian APD jangan lupa, tempat sampah, klorin. Setelah itu kita persiapan ke pasien. Kita menjelaskan maksud dan tujuan. Sebelumnya kita kaji dulu pasiennya. Apakah kehamilannya kurang bulan, ya, atau cukup bulan, atau tubannya jika sudah pecah, apakah bercampur mekonium. Jadi kemungkinan dia akan mengalami asfiksia bayinya, sehingga kita komunikasikan ke ibunya. Ya, ibu, ini saya akan melakukan pertolongan pada bayi ibu, ya, ibu mau melahirkan, tetapi tadi ibunya ini kurang bulan lahirnya atau prematur, ya, sehingga bayinya nanti kemungkinan akan mengalami asfiksia, yaitu kegagalan bernafas. Sehingga saya sudah menyiapkan meja resusitasi ketika bayi ibu nanti lahir. Kalau asfiksia langsung saya lakukan tindakan. Atau mungkin ibu ini ketubannya sudah pecah tapi mekonium,
kemungkinan bayinya nanti ibu adalah asfiksia. Ya, sehingga nanti ibu jangan kaget kalau saya langsung melakukan pertolongan resusitasi pada bayi ibu. Ya, jadi di awal sudah dikomunikasikan. Setelah itu kita bersiap malinglah tutup diri sendiri, kemudian masuk ke tindakan pakai APD. Ya, nanti kamu pakai APD ya. Iya Bu. Saya nggak usah pakai ya. Iya Terus, Bu. habis itu cuci tangan. Habis cuci tangan, kemudian kita persiapan untuk pertolongan. Pasang bandu atas. 60 langkahnya pakai ya. Masih ada 60 langkah. Apa sudah lupa? Tanda gejala alat 2. Kalau nggak kelihatan bisa berdiri. Nanti kamu nggak kelihatan. Terus setelah itu kita menggunakan itu kelihatan yang belakang sama yang HP toh. HP-nya ditaruh dulu. Setelah pakai handscoon 1, kamu menyiapkan oksitosin, ya kan? Urutannya, cuma di sini nggak ada nih. Iya Bu. Terus habis itu kamu pakai handscoon 1-nya. Nah, apa ini? Jadi pasiennya. Ini ya. Terus habis itu kamu masuk ke langkah-langkah persalin APN ketika sudah ada tanda gejala kala 2. Apa tanda gejala kala 2? Dorongan teknus, perjol pulka. Ya, dorang teknus Perjol pulka. Ya. Setelah itu ibunya kita suruh untuk mengejar. Ya, pembukaan sudah lengkap. Ibu mengejar ibu yang seperti saya ajarkan tadi, kan sebelumnya sudah diajarin kan? Ya. Ayo Bu, pinter ya. Lagi Bu, nanti lagi Bu. Nah, istirahat dulu kalau nggak kuat. Nah, ya lagi sudah kontraksi lagi Bu. Nah. Terus apa yang dilakukan ketika kepala bayi sudah nampak 5-6 cm di depan vulva? Cek kelainan tali pusat. Sebelumnya apa? Apa yang kamu lakukan? Ini enggak. Apa? Ketika bayinya nih sudah untuk atau sudah terlihat 5-6 cm. Oh lihat. Apa sih? Lakukan apa? Ya, lakukan stener, menahan Perineum. Ya, kepalanya biar nggak defleksi. Kalau nggak kamu tahan, nanti ibunya ngegennya terlalu kuat, bisa terjadi ruptur atau robekan perineum. Ruptur robekan perineum itu kan dibagi 2. Ada karena ruptur, ada karena episiotomi. Jika episiotomi itu robekannya teratur, tapi kalau ruptur itu tidak teraturan, sehingga nanti susah untuk menjadi. Jadi biar tidak ruptur, kamu stener, ya Bu, pintar lagi sampai kepala bayi lagi, ya pintar lagi Bu, ya. Ketika kepala sudah lahir, apa yang dilakukan? Cek lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat. Jika ada lilitan, kita longgarkan. Setelah itu tunggu bayi putar paksi. Ya, tunggu bayi putar paksi. Setelah bayi putar paksi, posisikan biparietal. Parietal itu kan bagian sini pada bayi. Jadi kamu meletakkan tangannya di sini. Terus setelah itu Tarik curum ke bawah. tarik curam ke bawah, melahirkan bagian bahu atas atau depan,
tarik suram ke atas, tarik bahu bawah, bahu belakang, tangannya langsung nyalip gini. Sangga susul. Sangga terus susul. Kamu jangan begini ya. Biasanya mahasiswa sukanya gini. Ya kan? Jadi nggak diganti begini, tapi ini dipegang, ini nyalip dulu, memegang bahunya, baru ini kamu lepas. Terus menyusui di polbida, terus lahirlah bayinya. Ketika bayi lahir, yang kamu cek tadi dua, ya, tangisan, gerakan dan warna kulit, tiga penilaian. Ketika bayinya ini, oh bayinya ini tidak menangis, nafas megap-megap, tonus otot jelek atau gerakannya lumai, jadi bayinya aspeksia. Ternyata bayinya ini tadi mekonium. Kamu letakkan di perutnya itu, kamu langsung melakukan penghisapan. Kalau mekonium, sedot di mulut 3-5 cm, di hidung 3 cm. Nah, tapi ketika ketubannya tidak mekonium, jernih, berarti langsung diletakkan di perutnya itu tanpa penghisapan. Setelah itu apa yang dilakukan? Pembentukan air dari pusat. Keringkan. Cek dulu dong fundusnya. Oh, Cek fundus untuk memastikan Bayi bayi kedua. meninggal atau tidak ada bayi kedua. Setelah itu suntik oksitosin. suntik oksi. Nah, dulu langkahnya dong. Ya. Setelah suntik oksi, Krem kaki pusat. ngeklem. 1, urut, 2 cm. Terus gunting. Kemudian ini klemnya biarin. Terus kita pindahkan bayi ke meja resusitasi. Ya, posisinya seperti ini. Jadi bukan kepalanya di sebelah sini, tapi kepalanya berada di bagian perut kamu. Ya. Lemnya taruh di atas. Yang pertama adalah high cup tadi, hangatkan bayi dengan lampu 60 watt dengan jarak 60 cm. Yang kedua, A, atur posisi menghidu atau mengadak atau sedikit ekstensi dengan ada ganjal kain yang di bawahnya ini di bagian bahunya. Kemudian I, menghisap lendir. Jadi kalau yang mekonium tadi 2 kali menghisapnya ya, di situ sama di sini. Di mulut 5 cm, Di hidung 3 cm. Kemudian K, keringkan. Mengeringkan dari muka, dada, diusap ya, bukan di gini. Ya, biasanya ditul-tul gitu. Ya, diusap. Terus dimiringkan, diusap dari atas sampai ke bawah. Terus jangan dibuka lagi, tapi tinggalkan di bawah. Terus satunya lagi diusap, terus di sini diambil, taruh di sampah linen. Kemudian rangsang taktil di sini. Kemudian kita bungkus kembali. Ini klaimnya di atas. Keringkan, atur posisi lagi, menghidu atau mendadah dengan sedikit ekstensi dan dada dibuka. Ya. Kemudian penilaian yang dinilai, bayinya sudah bisa menangis atau bernafas atau belum. Jika sudah, berarti kita lakukan asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi. Jika belum, berarti kita melakukan tindakan selanjutnya, yaitu ventilasi. Ambil sungkup. Ventilasi dilakukan untuk membuka jalan nafas atau alveoli
lakukan ventilasi percobaan. Sungkup ini diletakkan di bagian mulut dan hidung. Tangannya ini seperti membentuk huruf C. Ya, jadi nggak gini, menutupi dada. Ya. Tangan satunya memegang pompa. Ya, dilakukan ventilasi percobaan 2 kali dengan tekanan 30 cm air. 1, 2. Saat melakukan pemompaan, kedua mata kita melihat dada bayi. Setelah kita pompa, apakah dada bayi mengembang atau tidak? Jadi menilainya bukan kita pompa terus kita nilai dada mengembang atau tidak, bukan. Ya, jadi ketika kita melakukan pemompaan, dadanya mengembang atau tidak. 1, 2. Oh, dada bayi mengembang. Lakukan ventilasi lanjutan. Oh, ternyata dada bayi tidak mengembang. Apa yang dilakukan? Yaitu melakukan yang namanya 3P. P yang pertama, periksa sungkupnya ini apakah ada yang bocor atau tidak. P yang kedua adalah periksa jalan nafas. Apakah masih ada lendir atau tidak? Jika ada, berarti kita melakukan penghisapan ulang di mulut dan di hidung. P yang ketiga adalah periksa posisi. Apakah posisi bayinya sudah menghidu, mengada atau sedikit ekstensi. Setelah itu kita ambil sungkup lagi, sambubek, ya maksudnya untuk melakukan ventilasi percobaan yang kedua. 1, 2. Oh, dada bayi mengembang. Langsung dilanjutkan, yaitu 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Remas, lepas 1. Remas, lepas 2. Remas, lepas 3. Remas, lepas 4. Remas, lepas 5. Remas, lepas 6. Remas, lepas 7. Remas, lepas 8. Remas, lepas 9. Remas, lepas 10. Remas, lepas 11. Remas, lepas 12. Remas, lepas 13. Remas, lepas 14. Remas, lepas 15. Remas, lepas 16. Remas, lepas 17. Remas, lepas 18. Remas, lepas 19. Remas, lepas 20. Maka kemudian kita nilai apakah bayi sudah bisa bernafas spontan dan menangis. Ketika bayi sudah bisa menangis dan bernafas spontan, maka dilakukan asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi. Jika belum, kita lakukan kembali. Ulangi lagi 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Remas, lepas 1. Remas, lepas 2. Remas, lepas sampai 20. Terus dinilai. Oh, bayinya belum bisa menangis dan bernafas spontan. Lakukan kembali. Remas, lepas 1. Remas, lepas 2. Remas, lepas 20 sampai 20. Terus dinilai kembali. Oh, bayinya belum bisa bernafas spontan dan menangis. Lakukan kembali. Remas, lepas 1. Remas, lepas sampai 20. Sudah berapa kali tadi? 3. Ya, berarti kita lakukan sekali lagi. Oh, belum bisa menangis. Lakukan kembali. Lepas 1. Remas, lepas 20. Oh, bayinya belum menangis. Berarti kita memberi informasikan kepada ibu dan keluarga. Ibu, ini bayinya belum bisa menangis. Saya sudah melakukan ventilasi 2 menit. Bayinya saya rujuk ya, Bu. Oh, nggak usah, Bu Bidan, di sini aja. Soalnya tempat rujukannya jauh. Sehingga kita melakukan ventilasi lanjutan. Atau kalau jawab, ya Bu Bidan, boleh dirujuk. Berarti kita melakukan ventilasi lanjutan
ya sampai tempat Rujukan. rujukan, dan kita melakukan persiapan rujukan. Apa persiapan rujukannya? Bakso kuda. Ya, bakso kuda. Apa aja itu? Bidan. Dan Alat. kendaraan, Oh, surat. surat, Obat. Keluarga. Uang. uang, Doa. 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 Nah, kalau darah, ada stok darah kah kamu? Kan darah itu ada di palang merah. Nah, setelah itu kamu tetap selama merujuk tetap melakukan ventilasi Ventilasi. sampai tempat rujukan. Tetapi ketika bayinya tidak memungkinkan untuk dirujuk ya mungkin karena jauh ya, atau waktunya tempat jarak tempuhnya itu lama, sehingga kamu harus melakukan ventilasi. Berarti kamu melakukan ventilasi lanjutan, yaitu 20 kali dengan tekanan 20 cm air setiap 30 detik selama 10 selama 10 menit. menit. Ya. Lemas lepas 1, lemas lepas sampai 20. Terus dinilai bayinya bisa menangis atau belum. Ya, kalau belum lakukan lagi. Lemas lepas 1, lemas lepas 20 sampai 10 menit. Ya, 30 menit, 30 detik. 30 detik. 30 detik dinilai sampai bayinya itu menangis. Nangis. Ketika dalam waktu 10 menit tadi bayinya sudah bisa menangis, maka kita lakukan Asuhan asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi. Tetapi jika 10 menit sudah kita lakukan ventilasi, ternyata bayi juga belum bisa menangis dan bernafas spontan, maka kita lakukan pemeriksaan detak jantung dan nadi. Kita cek, oh ternyata detak jantungnya tidak ada, nadinya tidak ada atau tidak berdetak, ya. Sehingga bayi dinyatakan meninggal. Ya, bayi dinyatakan meninggal pada hari Jumat 1 Maret 2024 jam berapa? 10.00. Ya. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita melakukan asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi dengan bayi meninggal. Ya. Kita perawatan tali pusat, tali putasnya dibungkus, terus kemudian bayinya kita berikan kepada ibunya. Bapak, Ibu, mohon maaf, ini bayinya sudah saya lakukan tindakan resusitasi dari high cup sampai dengan ventilasi, dan sudah saya lakukan selama 10 menit. Ternyata bayi Bapak dan Ibu tidak bisa diselamatkan, sudah meninggal, dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon yang sabar ya Bapak. Terus kita melanjutkan kepada Ibu. Ketika bayinya ini pas 10 menit ternyata menangis, berarti kita lakukan asuhan bayi Baru lahir pasca resusitasi, yaitu pemantauan tanda bahaya. Ya, pemantauan tanda bahaya. Kemudian bisa dipasang oksigen ya untuk menstabilkan. Kemudian perawatan tali pusatnya. Kemudian bisa kalau memungkinkan, kondisi bayinya sudah memungkinkan, bisa dilakukan IMD. Ya. Kemudian pencegahan hipotermi, ya, letakkan bayi di kondisi yang atau ruangan yang hangat atau di bawah lampu. Pencegahan infeksi, pemberian salep mata, kemudian pemberian vitamin K, pemeriksaan fisik dilihat, ya,
semuanya apakah lengkap atau normal ya. Kemudian pencatatan dan Laporan. Kemudian kita kembali ke ya, untuk melakukan MA ketiga. Nah, ketika kamu tadi membawa bayi ke meja resusitasi, jika ada asisten, berarti tadi kamu minta tolong ke asisten. Ya, saya mau melakukan tindakan resusitasi, minta tolong asisten lanjutkan untuk pertolongan salin pada ibu. MA 3. Tapi kalau tidak ada, berarti kamu lakukan sendiri. Tadi kita sudah melakukan resusitasi berapa menit? 10 menit. 10 menit. Berarti masih ada waktu untuk menolong plasenta lahir. Batas plasenta harus lahir berapa menit? 30 menit. 30 menit. Jadi masih nutut. Ya. Kita dekatkan klem, ya kan? Terus melakukan peregangan tali pusat. Kemudian bersokonia kita melahirkan plasenta. Setelah itu kamu lanjutkan sampai 60 langkah. Setelah itu kalau sudah selesai, rapikan Alat. Bersihkan. rapikan pasiennya, rapikan alatnya, taruh di Menggunakan klorin. semuanya ini. Itu kamu buka ya, apa itu gunting-gunting. Ya, Bu. Nah, terus lepas APD. Cuci tangan. Cuci tangan kamu melakukan dokumentasi, Kasih. catatan dan